Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Rara Yuruspenia dan partner saya Dwi Parsya Putri Rosadi. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Karakteristik Pendidikan Nonformal dan Informal. Pendidikan nonformal mencakup program-program seperti kursus keterampilan, pelatihan kerja, dan pendidikan keaksaraan bagi orang dewasa. Sebaliknya, pendidikan informal mencakup pembelajaran yang terjadi secara tidak struktur, misalnya melalui kecakapan sehari-hari atau mentorship. Dan juga, pendidikan nonformal merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan yang memungkinkan individu untuk terus belajar dan mengembangkan diri di luar konteks pendidikan nonformalnya. Karakteristik pendidikan nonformal. Yang pertama yaitu fleksibilitas. Pendidikan nonformal memiliki struktur yang lebih fleksibel daripada pendidikan formal. Ini memungkinkan untuk penyesuaian program sesuai kebutuhan individu. Yang kedua yaitu pembelajaran keterampilan. Program pendidikan nonformal cenderung fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu pendekatan berbasis masyarakat. Pendidikan nonformal sering melibatkan masyarakat lokal dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di lingkungan tersebut. Yang keempat yaitu tidak ada batasan usia. Pendidikan nonformal tidak membatasi usia peserta, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa dapat mengikuti pendidikan nonformal sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Yang kelima yaitu tujuan khusus. Pendidikan nonformal seringkali memiliki tujuan khusus seperti meningkatkan keterampilan kerja, memperoleh sertifikasi tertentu, atau memperoleh pengetahuan tambahan di luar kurikulum formal. Program-program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik peserta dalam mencapai tujuan mereka. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang beragam. Pendidikan nonformal menggunakan berbagai metode pembelajaran yang tidak terbatas pada pengajaran langsung di dalam kelas. Ini dapat mencakup lokakarya, pelatihan praktis, seminar, pelatihan online, atau kombinasi dari beberapa metode pembelajaran. Selanjutnya, tidak ada kurikulum formal yang terikat. Pendidikan nonformal tidak terikat pada kurikulum formal yang ditetapkan oleh sistem pendidikan formal. Konten pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta, serta dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang tertentu. Yang terakhir yaitu evaluasi yang fleksibel. Evaluasi dalam pendidikan nonformal seringkali lebih fleksibel dan berfokus pada pemahaman dan penerapan praktis. Peserta dapat dinilai berdasarkan keterampilan yang diperoleh atau karya proyek yang mereka hasilkan, bukan hanya tes tertulis. Selanjutnya di sini ada karakteristik pendidikan informal. Pendidikan informal mengacu pada proses pembelajaran yang terjadi di luar lingkungan formal, seperti sekolah atau perguruan tinggi. Berikut ini ada beberapa karakteristik pendidikan informal. Yang pertama, yang tak struktur. Belajar tak struktur yaitu pendidikan informal cenderung terjadi tanpa rencana pembelajaran formal, mulai kegiatan sehari-hari dan interaksi sosial. Yang kedua ada model role model. Individu dapat belajar dengan mengamati dan meniru perilaku positif dari orang-orang di sekitarnya, seperti anggota keluarga atau tokoh masyarakat. Yang ketiga ada pelajaran berbasis pengalaman. Pembelajaran terjadi melalui pengalaman langsung, eksperimen, dan interaksi informal dengan lingkungan sekitarnya. Dan ada pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan informal mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Individu dapat terus belajar dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka sepanjang hidup mereka, tanpa batasan waktu atau batasan usia tertentu. Dan yang keenam, tidak ada evaluasi formal. Pendidikan informal umumnya tidak melibatkan evaluasi formal seperti ujian atau penilaian akademik. Tujuan utamanya adalah memperoleh pengetahuan dan keterampilan, bukan untuk mencapai prestasi akademik atau sertifikat resmi. Meskipun pendidikan informal dapat memberikan manfaat yang signifikan, penting juga untuk diakui bahwa pendidikan formal dan informal saling melengkapi. Pendidikan formal memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan standar yang jelas, sementara pendidikan informal dapat memberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan eksploratif. Sasaran pendidikan nonformal. Yang pertama yaitu pekerja rendah. Pendidikan nonformal sering ditujukan untuk membantu pekerja dengan keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan mereka di tempat kerja. Yang kedua yaitu masyarakat terpinggirkan. Program ini juga memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang mungkin terbatas dalam mengakses pendidikan formal. Yang ketiga yaitu individu dewasa. Sebagai contoh, pendidikan keaksaraan ditujukan untuk membantu orang dewasa yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis. Yang keempat yaitu anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan formal. Pendidikan
pendidikan non-formal dapat menyasar anak-anak yang tidak memiliki akses atau kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal, seperti anak jalanan, anak bekerja, atau anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Program-program pendidikan non-formal dapat membantu mereka memperoleh pengetahuan dasar, keterampilan hidup, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan. Pendidikan non-formal juga dapat ditujukan untuk orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan tertentu, seperti keterampilan kerja, keterampilan komputer, atau keterampilan bahasa. Yang keenam yaitu masyarakat yang ingin memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan non-formal juga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Misalnya seperti program kewirausahaan atau pertanian berkelanjutan yang dapat membantu masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka atau meningkatkan produktivitas pertanian. Dan yang terakhir yaitu kelompok marginal atau rentan. Pendidikan non-formal juga dapat menyasar kelompok marginal atau rentan dalam masyarakat, seperti penyandang disabilitas, migran, atau orang tua tunggal. Program-program ini dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka dan membantu mereka mengatasi hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses pendidikan formal. Sasaran pendidikan informal meliputi berbagai kelompok dan individu dalam masyarakat yang ingin memperoleh pengetahuan dan keterampilan tambahan tanpa harus mengikuti program pendidikan formal. Yang pertama ada generasi muda. Pendidikan informal sering fokus pada pemberian nilai dan pengetahuan kepada generasi muda di lingkungan sehari-hari mereka. Yang kedua, kelompok komunitas terjadi melalui interaksi antara anggota komunitas membantu pemahaman dan penyebarluasan informasi dan lingkungan tertentu. Yang ketiga ada masyarakat umum. Pendidikan informal dapat menjangkau seluruh masyarakat, contohnya seminar, lokakarya, dan ceramah umum yang diadakan untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang berbagai topik seperti kesehatan, keuangan, seni, dan lain-lain. Yang keempat ada pekerja. Pendidikan informal juga ditunjukkan untuk pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka di tempat kerja. Ini dapat berupa pelatihan dalam bentuk kursus atau pelatihan on the job yang diselenggarakan oleh perusahaan atau organisasi tertentu. Selanjutnya ada pengusaha dan wira swasta. Pendidikan informal juga relevan bagi para pengusaha dan wira swasta yang ingin memperoleh pengetahuan tentang manajemen bisnis, pemasaran, keuangan, dan keterampilan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan usaha mereka. Selanjutnya ada orang tua. Pendidikan informal juga dapat ditunjukkan kepada orang tua yang ingin memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik anak-anak mereka. Dapat meliputi program-program seperti seminar atau kelompok diskusi tentang metode pengasuhan anak, kesehatan anak, pendidikan moral. Selanjutnya atau yang terakhir tentang komunitas khusus. Pendidikan informal juga dapat ditargetkan kepada komunitas khusus seperti migran, penyandang disabilitas, atau kelompok etnis tertentu yang membutuhkan akses pendidikan tambahan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Daerah pendidikan non-formal. Yang pertama yaitu komunitas pekerja. Pendidikan non-formal sering tersedia di daerah perkotaan yang memiliki kebutuhan akan peningkatan keterampilan kerja. Yang kedua yaitu pedesaan terpencil. Program-program pendidikan non-formal juga penting bagi komunitas pedesaan yang sulit mengakses fasilitas pendidikan formal. Daerah pendidikan informal 70% perdesaan dan 30% perkotaan. Daerah pendidikan informal mencakup berbagai bentuk pembelajaran di luar sistem pendidikan informal yang terstruktur. Keluarga merupakan pendidikan informal sering dimulai di rumah melalui interaksi antara anggota keluarga. Orang tua atau anggota keluarga lainnya dapat memberikan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan kepada anak-anak melalui percakapan sehari-hari, cerita atau kegiatan domestik. Yang kedua ada komunitas. Pendidikan informal juga dapat terjadi dalam lingkungan komunitas lokal seperti kelompok muda, pusat kegiatan masyarakat, dan lain-lain. Dan terakhir ada penyuluhan pendidikan non-formal dan informal. Yang pertama itu ada metode partisipatif, yang kedua pendekatan komunitas, yang ketiga ada pembelajaran kolaboratif, yang keempat ada pendekatan berbasis kegiatan. Penyuluhan berdasarkan sasarannya. Yang pertama itu ada individu, ada kelompok, ada massal atau metode yang menjangkau sasaran dalam jumlah yang cukup banyak. Ada media penyuluhan sosial seperti bahasa perantara dan alat pengirim pesan atau penerima pesan.
Aku bisa melakukannya sendiri. Hari Minggu pagi, waktu yang sangat tepat untuk bersantai di rumah. Namun, sepertinya hari ini kedua orang tua Donita harus pergi. Donita, kemarilah sebentar. Mama ingin berbicara. Iya, Ma. Loh, Papa dan Mama mau pergi kemana? Kok rapi sekali? Mama dan Papa akan pergi ke rumah Om Hari. Iya, Papa ada perlu dengan Om Hari. Apakah kamu mau ikut? Aduh, aku ingin sekali ikut, Pa. Tapi, Donita sudah ada janji dengan teman-teman untuk belajar kelompok nanti siang. Baiklah kalau begitu. Kamu tidak apa-apa sendirian di rumah? Gak apa-apa, Ma. Donita titip salam saja untuk Om Hari dan Tante Maya ya. Iya, nanti Papa sampaikan salammu untuk Om dan Tante. Kamu hati-hati di rumah ya. Tutup pintu dengan baik dan hati-hati jika ada tamu. Donita pasti bisa, Pak. Papa hanya khawatir saja, Ma. Siap, Papa. Percayakan rumah ini pada Donita selama Papa Mama pergi. Maka, Papa dan Mama Donita pun pergi ke tempat Om Hari. Sebentar lagi teman-teman akan datang. Biasanya Mama yang menyiapkan semuanya. Donita mencoba mengingat-ingat apa saja yang biasanya Mama siapkan saat ada temannya yang datang. Iya, yang pertama adalah menyiapkan karpet. Karena kami semua butuh tempat yang luas. Selanjutnya, menyiapkan camilan. Itu semua sih gampang. Aku bisa. Oh iya, karpet ada di loteng. Aku ambil saja dulu Semoga saja sudah dicuci sama Mama. Donita pun mulai mempersiapkan tempat untuk belajar nanti. Ia menggelar karpet yang besar di ruang tengah. Dadah! Persiapan tempat belajar telah selesai. Persiapan tempat belajar sudah. Sekarang saatnya mempersiapkan camilan untuk belajar nanti. Aku masak sendiri saja Mama dulu pernah mengajarkan aku memasak camilan ringan ini. Resepnya juga mudah. Semoga mereka suka. Tepat jam 10 siang, teman-teman Donita mulai berdatangan. Permisi Donita, kami sudah sampai. Hai Indra, Nadia, Okto, masuklah. Kok kalian bisa barengan sih? Janjian di mana? Tadi kami ketemu di depan minimarket sana. Mama papamu ada di rumah. Kok kelihatannya sepi? Mama dan Papa sedang ada acara di rumah omku. Aku sendirian di rumah. Wah, kamu sendirian di rumah? Berani sekali. Hei Indra, jangan meremehkan Donita. Dia kan terkenal sang pemberani. Hehe. Kalian bisa saja. Masuk yuk. Aku sudah persiapkan semuanya untuk belajar kelompok kita. Maka, 4 sahabat itu pun belajar bersama dan mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh Bu Guru. Sesekali, mereka bercanda agar belajar terasa menyenangkan. Sesaat berlalu, Indra terlihat menekuni buku matematika miliknya. Soal yang satu ini susah. Coba kalau mamamu ada di rumah, Donita. Mamamu kan pandai matematika. Hei, kita harus belajar untuk menyelesaikannya sendiri. Masa mau minta bantuan terus? Ternyata itu tujuan Indra mengusulkan belajar kelompok kali ini di rumah Donita. Rupanya dia mau minta bantuan mamanya Donita. Sebaiknya kita istirahat dulu yuk. Nanti kita lanjutkan lagi.
Donita mengajak semua temannya untuk istirahat. Dia pun mulai mengeluarkan minuman dan camilan yang tadi dibuatnya. Donita, aku coba cemilanmu ya. Iya, silakan Okto. Aku membuatnya sendiri loh. Semoga saja rasanya tidak mengecewakan. Wow, rasanya enak. Ini juga enak. Benar, rasanya enak kok. Wah, sudah pemberani. Ternyata seorang chef juga. Donita memang luar biasa. Iya Superdon, Super Donita. Sang wanita super mandiri. Sudah jangan berlebihan. Tidak terasa, waktu telah berlalu. Hari semakin siang. Mereka pun selesai belajar kelompok dan waktunya untuk pulang. Namun, ketika Indra dan lainnya ingin berpamitan, mereka tertegun melihat keadaan yang sangat berantakan. Wah, ternyata seperti ini ya. Kalau 4 anak berkumpul bersama, berantakan sekali. Sekarang saatnya membereskan ini seperti semula. Sebelum papa dan mama pulang. Sepertinya aku harus bekerja keras lagi. Kamu tidak akan melakukannya sendirian. Kami akan membantumu. Membersihkan semuanya ini ya. Ayo kita lakukan. Baiklah, aku juga akan membantumu. Wah, terima kasih ya. Kalian memang sahabat terbaik. Setelah itu, Donita membagi tugas kepada teman-temannya. Anak laki-laki mendapatkan tugas membersihkan ruangan. Mereka mengumpulkan sampah, menyapu, kemudian mengepel. Sedangkan anak perempuan bertugas untuk mencuci piring dan gelas kotor, serta merapikan sofa dan perabot lainnya. Setelah ruangan selesai dibersihkan, Donita segera menggulung karpet dan menyimpannya kembali di loteng. Ruangan pun bersih dan rapi seperti semula. Setelah semuanya selesai, Indra dan kedua sahabat yang lain pun berpamitan. Donita, kami pulang dulu ya. Terima kasih atas jamuannya. Iya, kalian hati-hati di jalan ya. Terima kasih atas bantuannya. Sorenya, Papa dan Mama pulang dari rumah Om Hari. Wow, rumah tetap rapi. Apa tadi belajar kelompoknya tidak jadi? Jadi kok, Ma? Berarti Donita beres-beres sendiri. Coba ceritakan ke ayah. Donita pun menceritakan apa saja yang dilakukannya seharian ini kepada Mama dan Papa. Dimulai dari menyiapkan ruang belajar, memasak camilan, mengerjakan semua tugas kelompok tanpa bantuan orang dewasa, dan tentu saja membersihkan serta merapikan semuanya kembali seperti semula. Wah, anak mama memang luar biasa. Semua dikerjakan sendiri. Iya, kan sudah terbiasa. Donita juga mendapatkan bantuan dari teman-teman saat bersih-bersih tadi. Mereka sangat membantu Donita. Hahaha, 2 jempol buat Donita yang mandiri. Hahaha. Pesan dari cerita ini adalah, jika mampu untuk mengerjakan sendiri, maka lakukanlah sendiri tanpa harus merepotkan orang lain. Belajar mandiri sejak kecil, agar masa depanmu lebih cerah.